Shalom, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu dimanapun dapat berada? Dan kita patut bersyukur atas berkat dan karunia Allah yang telah berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita sama-sama memperdengarkan renungan malam pada tanggal 5 Juni 2025. Firman yang diperhadapkan bagi kita malam hari ini diambil dari Yesaya 32 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Namun saya hanya membaca 2 ayat saja, yakni ayat yang 9 dan ayat yang ke-17. Saya akan membaca Alkitab dengan menggunakan Alkitab Terjemahan Terbaru Jilid yang kedua. Dan beginilah bunyi firman Tuhan dan beginilah perikopnya. Peringatan dan pemulihan bagi Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Di mana kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera. Dan buah kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita pernah mendengar dengan sebuah permainan roller coaster. Adalah suatu permainan di tempat wisata permainan yang mungkin akan kita kunjungi atau pernah kita kunjungi sebelumnya. Roller coaster adalah permainan yang begitu berbahaya dengan begitu banyak tantangan di dalamnya. Namun sebelum kita masuk di dalam sana, ketika kita berada dalam situasi mendatangi atau mengunjungi wisata permainan, pasti kita datang dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan, membawa hati yang penuh sukacita. Karena kita akan dipuaskan dalam berbagai macam permainan. Lalu ketika kita menaiki satu permainan yang namanya roller coaster, dan kita tahu bahwa permainan itu sangat-sangat berbahaya, tapi kita datang ke sana untuk menaikinya. Ketika kita berada di posisi tersebut, pasti kita akan merasa ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah masuk ke sana, lalu menempatinya, lalu memulaikan permainan tersebut, pasti di sana kita akan mengalami yang namanya goncangan, kegemetaran, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dua hal ini erat kaitannya dalam kehidupan kita. Dan ini diperhadapkan dengan dua situasi yang berbeda, yang itu bisa menjadi dinamika dalam kehidupan manusia. Di mana yang pertama, ada kalanya kita hidup dalam kenyamanan dan segala hal tercukupi. Ada ketentraman, ada rasa aman, ada sejahtera terus-menerus, seperti ketika kita datang dalam wisata. Lalu dalam situasi selanjutnya, ada satu titik di mana keadaan tersebut tidak bisa menjamin untuk melanjutkan kebahagiaan itu. Kenapa dikatakan demikian? Seperti yang kita sampaikan pada situasi yang kedua. Ada situasi yang membuat kita berbeda rasa daripada sebelumnya. Nah, kenapa dikatakan demikian? Sekali lagi saya tanyakan. Karena ada beberapa alasan ketika itu dihubungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah faktor ekonomi, ketidakstabilan keuangan, yang itu menekan kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah kesehatan. Kita hidup beberapa tahun yang telah berlalu. Mungkin 20 tahun, atau 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 sampai 70 tahun. Di dalam kita melewati hari demi hari kehidupan kita, pasti kita akan merasa aman-aman saja. Tetapi kita tidak tahu keadaan kita untuk 20 atau 30 tahun bisa diterpa berbagai penyakit dan sebagainya. Di masa tua, di masa lansia, pasti kita akan merasa sakit di bagian lutut, walaupun dulu tidak pernah terjadi. Lalu yang ketiga adalah hubungan sosial, di mana hubungan sosial ini ada situasi di mana ada konflik, kerenggangan hubungan yang memisahkan kita daripada orang lain. Dan yang keempat adalah pekerjaan dan pendidikan. Ada di masa ketika kita melaksanakan segala sesuatu, munculnya kegagalan yang memicu kita untuk terbebani begitu berat dalam kehidupan. Dan yang kelima adalah lingkungan yang berada di sekitar kita. Kita rasa tidak ada yang mendukung. Kita hidup dalam kesepian karena tidak ada yang memperdulikan kita. Dan ada begitu banyak peristiwa yang tidak terduga yang membawa kita pada ketidaktenangan dalam menjalani kehidupan. Dan nas ini mengajak kita bersama menilik diri kita. Apakah hidup kita sudah terasa bahagia? Apakah kita sudah merasa tentram, damai, sejahtera dalam hidup? Apakah ada tempat kita berseru menyampaikan segala kelemahan kita? Apakah kita merasa sudah adil atau menerima keadilan dalam kehidupan kita? Manusia terkadang tidak bisa bercerita tentang beban hidup, dan bahkan keadaan yang mengancam dirinya dia tidak bisa berbicara.
Terkadang kita dibungkamkan karena tidak mampu menyampaikannya, atau bahkan tidak ada kepedulian terhadap kehidupan kita. Yesaya 32 ayat 9 sampai 20 memperlihatkan kepada kita, ketika kita hidup di dalam situasi yang pertama, kita tidak merasa bahwa ini akan habis. Kita tidak akan merasa bahwa kita akan ada di titik terendah. Tapi dinasihatkan dengan dua situasi yang berbeda. Situasi yang pertama seperti kita datang ke dalam wisata, situasi kedua ketika kita menaiki roller coaster. Dan itu akan muncul yang namanya kegentaran, ketakutan yang berlebihan dalam diri kita. Kegemetaran, di mana kekhawatiran yang tidak hanya di dalam hati kita, tetapi mempengaruhi seluruh kehidupan kita, bahkan tubuh kita terpengaruhi. Hingga pada ratapan, di mana kita tidak mampu lagi bercerita, kita hanya mampu menangis dengan terseduh-seduh, mengungkapkan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata Nabi Yesaya ini ingin menyampaikan sebuah pesan yang kuat tentang penghukuman, pemulihan, tentang kesengsaraan dan kelimpahan. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 menunjukkan bagi kita bahwa nas ini tidak hanya berbicara kepada perempuan secara harfiah, tapi bagaimana melambangkan bangsa Yehuda secara keseluruhan, di mana mereka merasa aman, nyaman, tentram, bahkan dia mengabaikan peringatan Tuhan, hidup dalam kelalaian rohani, karena mereka merasa bahwa ketika mereka memiliki kemapanan, mereka kuat. Ketika mereka memiliki status sosial, mereka tidak menyadari akan berbagai macam bahaya yang terjadi di luar sana. Dan hal ini menunjukkan pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, memperlihatkan bagi kita bahwa ladang-ladang yang kita lihat sangat begitu cantik, begitu bagus, begitu baik, itu bisa tandus. Menunjukkan bagi kita bahwa bencana itu bisa muncul kapan saja. Keadaan yang awalnya baik bisa menjadi tidak baik. Yang awalnya tidak baik bisa menjadi baik. Semuanya bencana itu tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita. Semua hal yang terjadi itu karena ketidaktaatan bangsa Yehuda. Ketika mereka di masa itu, mereka begitu nyaman dengan kehidupan mereka. Tapi mereka tidak menyadari kenyamanan yang mereka rasakan itu tidak bisa bertahan lama. Dan hal itu menunjukkan pada ayat ke-11, di mana mereka terkejut ketika mereka memiliki suatu hal yang ini sudah baik dalam hidup mereka, tapi diterpa masalah kehidupan. Kadang kita terjebak dalam pemikiran kita sendiri. Telah diberkati secara materi, memiliki suatu hal yang baik dan sukses, keluarga yang harmonis. Namun, apakah kita tetap peka terhadap suara Tuhan? Apakah kita terus bertumbuh secara rohani? Ataukah kita tetap menjadi lalai dan mengabaikan panggilannya? Yesaya mengingatkan kita bahwa apa yang kita miliki saat ini, tanpa adanya ketaatan, dapat berujung pada kehancuran. Tuhan bisa mempergunakan goncangan dalam hidup kita untuk menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Dia, bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di sini, Yesaya juga ingin menyampaikan bagi kita bahwa di balik kehancuran kehidupan kita, di balik situasi kekhawatiran dan sebagainya yang terjadi dalam kehidupan kita, ternyata ada satu cahaya yang membawa kita hidup di dalam damai sejahtera, yaitu adalah visi pemulihan. Visi pemulihan ini adalah bentuk suatu harapan perubahan besar yang terjadi di mana Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa melihat ketika Roh Allah dicurahkan dalam segala kehidupan kita, segala sesuatunya akan berubah. Gurun yang sangat tandus bisa menjadi kebun buah-buahan. Jika segala sesuatu yang tidak mungkin, bagi Allah itu sangat-sangat mungkin. Tempat-tempat yang dulu tandus secara rohani, artinya diri kita yang tandus terhadap firman Tuhan, terhadap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengenal yang namanya kebenaran, maka disitulah kita menerima ketentraman. Damai sejahtera, ketentraman, dan rasa aman sejati tidak ditemukan dalam kekayaan ataupun kemapanan duniawi, melainkan sebagai buah dari kebenaran yang ditegakkan oleh Roh Kudus. Dan damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang membawa shalom, yaitu keutuhan, kelengkapan, dan kesejahteraan yang menyeluruh. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita diberikan kebebasan untuk berkarya, kita diberikan kebebasan untuk mengenal Tuhan, kita diberikan kebebasan supaya kita bisa hidup dalam kelimpahan dari berkat daripada Tuhan. Dan apa yang kita terima, kita nikmati sebagai bentuk kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kita berikan pula berkat itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menabur dengan ketulusan hati kita, maka taburan itu tidak akan gagal. Dan visi ini adalah janji Tuhan bagi umatnya,
Meskipun kita berada dalam masa-masa penghukuman dan kesulitan, Tuhan selalu memiliki rencana pemulihan. Pemulihan ini dimulai dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, yang mengubah hati yang tandus menjadi taman yang subur, dan menegakkan keadilan dan kebenaran, membawa damai sejahtera bagi kita semua. Berarti andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hanya menjalani hidup, tetapi kita juga belajar memperkenalkan Tuhan secara menyeluruh, baik dalam keluarga kita, baik dalam lingkungan kita, atau orang-orang terdekat kita. Ayat 9 mengatakan, dengarkanlah suaraku, perhatikanlah perkataanku. Tuhan memberkati kita hari ini, besok, dan selamanya. Mari Bapak Ibu kita ambil saat teduh sejenak, kita masuk juga dalam doa. Terpujilah Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Allah yang termulia, Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta dalam kehidupan kami, yang telah melawat, menjaga, memelihara kami, sehingga kami melewati hari demi hari kehidupan kami dengan begitu baik. Dan kami percaya ada anugerah dan kasih Allah yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan melewati hari-hari kami dengan begitu baik. Dan kami juga menyerahkan Tuhan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi pelita yang menyala, menjadi seorang yang membawa damai sejahtera shalom kepada setiap orang yang Ia temui dalam hidupnya. Dan kami juga menyerahkan langkah perjalanan hidup kami, sehingga kami seturut sesuai rencana Tuhan. Dan kami percaya ada anugerah Allah menyertai kami hari ini, besok, dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.